Hai 11 AKL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss di Mapel Praktikum Akuntansi Jasa dan Dagang hari ini. Ya, terima kasih untuk kedisiplinan kalian dan juga terima kasih untuk semangat kalian yang tetap eh, mau belajar di tengah kondisi saat ini. Ya, nggak usah panjang lebar. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pencatatan transaksi siklus akuntansi milik perusahaan dagang. Kalau kemarin kita sudah mencatat perusahaan jasa, nah hari ini kita mau mencatat yang perusahaan dagang. Ya, jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada pencatatan transaksi jumlah khusus. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya, kita harus kembali mengingat dan saya mau membuka pikiran kalian dan membawa kalian untuk mengingat kembali apa sih jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu ada 5 jenis ya, ada 5 jenis yang paling umum. Yang pertama adalah jurnal penjualan ya. Kalau sudah dibilang jurnal penjualan berarti yang ingat di pikiran kalian adalah jurnal ini dipakai untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian ada jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian berarti untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Kemudian kalau jurnal penerimaan kas, kata kuncinya adalah penerimaan, berarti akan mencatat segala hal yang bisa menambah kas, bisa dari penjualan tunai, bisa dari pembayaran piutang atau apapun itu yang bisa menambah kas. Kemudian kalau jurnal pengeluaran kas berarti apapun yang bisa mengakibatkan kas berkurang, mau itu karena bayar beban, mau itu karena bayar utang, mau itu karena kita beli barang dagang atau beli apapun itu secara tunai ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jurnal umum memorial. Jurnal umum memorial dipakai untuk mencatat hal-hal yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 bagian ini. Ya, tidak bisa dicatat dalam 4 bagian ini. Jadi catatnya di sini. Biasanya yang dicatat di jurnal umum memorial itu adalah retur penjualan, retur pembelian, ataupun hal-hal lain yang tidak bisa dicatat. Oke ya, sudah ingat ya kegunaan masing-masing jurnal. Nah, sekarang coba kita langsung masuk ke bagaimana sih pencatatannya. Nah, kalau kalian ingat dulu kelas 10 kita sudah pernah sih membuat jurnal khusus, tetapi bedanya kalian mengerjakannya itu bukan dari dokumen transaksi seperti ini, ya, tapi sudah dalam bentuk transaksi. Nah, jadi kalau sekarang kita akan mencatatnya kita akan mencatatnya berdasarkan sumber dokumen transaksi. Jadi kan yang analisis. Bagaimana sih pencatatannya ini seperti itu, ya. Nah, di sini kita sudah cantumkan di sini, dan untuk hari ini kita hanya fokus untuk mencatat jurnal khususnya saja dan rekapitulasi. Ya, tidak semua data ini akan kita pakai. Oke. Nah, ada cara mudah untuk mencatat transaksi ini dan kalian tahu dia harus catat di mana. Cara mudahnya adalah pertama kalian perhatikan dokumen transaksinya apa. Kalau dia bukti penerimaan kas berarti otomatis berhubungan dengan jurnal penerimaan kas. Kalau dia bukti pengeluaran kas berarti otomatis berhubungan dengan jurnal pengeluaran kas. Kalau dia faktur penjualan berarti otomatis dipakai untuk dicatat di dalam jurnal penjualan. Iya benar, tapi tidak semua faktur penjualan akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Ya, kamu harus perhatikan siapa yang mengeluarkan dokumen transaksinya. Karena hari ini kita mau membahas contoh soal untuk CVJ Abadi Semarang, ya, CVJ Abadi, berarti otomatis kalau CVJ Abadi yang mengeluarkan dokumennya, berarti ini bukan masuk ke dalam jurnal penjualan. Ini otomatis masuk ke jurnal penjualan. Tetapi bagaimana kalau seperti ini? Ini adalah faktur penjualan. Cuman kamu harus perhatikan siapa yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan PT Sinar Dunia. Berarti ini bukan masuk ke dalam jurnal penjualan, tapi masuk ke mana? Iya, masuk ke jurnal pembelian. Jadi kamu harus perhatikan dulu, ya. Kamu harus perhatikan. Pertama kamu lihat ininya dulu, masuk ke mana dia, berhubungan dengan apa, dan akan dicatat di mana. Kemudian perhatikan siapa yang membuat atau mengeluarkan dokumennya. Ya, jadi mungkin kita nggak akan bahas semua ya karena terbatas dengan waktu. Jadi mungkin ada beberapa soal saja kami bahas dan kasih ke kalian bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian next Miss akan kasih kalian kunci jawabannya untuk pembahasan soal ini. Jadi nanti kalian ketika mengerjakan soal kalian bisa lihat contoh seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pencatatannya. Tapi sebelum ke sana, kita harus perhatikan dulu apa sih jurnal khusus itu, kayak mana sih bentuknya. Pada dasarnya sih bentuk jurnal khusus itu beraneka ragam ya, sesuai dengan kebutuhan.
Nah, jadi kalau untuk sekarang kita buat seperti ini saja. Next mungkin bisa berubah, item-item ini bisa berubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan contohkan di sini, ini adalah contoh dari jurnal pembelian. Seperti biasa ada kolom tanggal, keterangan, rep sampai dengan tanda gang. Nah, untuk kolom tanggal transaksinya harus dicatat secara kronologis atau urut waktu. Untuk kolom keterangan, kalian bisa catatkan ini dengan nama toko atau nama istilahnya kalau di akuntansi itu dikenal dengan istilah supplier kita beli ke siapa. Jadi ditulis di sana. Kenapa harus seperti itu, Miss? Ya jelas, karena data ini nanti berguna untuk proses berikutnya, yaitu pembuatan buku besar pembantu. Cuman untuk hari ini kita nggak bakal bahas buku besar pembantu, hanya lebih ke jurnal khusus. Next, pertemuan berikutnya kita bahas ke sana. Nah, jadi harus catat seperti ini. Ya, kemudian kalau berhubungan dengan barang dagang harus diberi tanda checklist seperti ini. Kemudian kalau pembelian, perlengkapan, peralatan sampai dengan utang ini silahkan diisi sesuai dengan kejadiannya. Nah, kalau kalian sudah selesai mencatat ke dalam jurnalnya, kalian wajib untuk melakukan rekap. Apa gunanya rekap, Miss? Rekap di jurnal khusus itu akan dipakai untuk pembuatan buku, iya buku besar ya. Catat seperti ini, shell bagian debitnya, nomor akunnya seperti ini, kemudian catat semua totalnya dan nilai harus balance ya. Kemudian untuk jurnal penjualan juga sama seperti itu, keterangannya ditulis dengan nama toko ya. Kalau tadi itu nama bukan pembeli, ini nama siapa ya, nama supplier kita. Nah, kalau yang ini berarti nama customernya ya, sama seperti tadi. Ini jurnal penerimaan kas ya, sesuai seperti ini juga ditulis ya. Kemudian pengeluaran kas juga sama. Nah, kenapa Miss ada yang di checklist, ada yang pakai nomor akun? Nah, kapan di checklist dan kapan pakai nomor akun? Di checklist, ref checklist ini akan dicatat pada saat transaksi berhubungan dengan barang dagang. Ya, mau itu beli, mau itu jual, mau itu pelunasan atau penerimaan uang. Tetapi kalau bisa transaksi tidak berhubungan dengan barang dagang dan transaksinya ini masuk ke kolom serba-serbi, berarti ini harus ditulis dengan nomor akun. Gunanya apa? Nanti ketika menyusun buku besar, karena ini akan dimasukkan lagi ke dalam kolom rekap seperti ini. Ya, jadi silakan diperhatikan. Nanti misalkan kasih kalian kunci jawabannya, silakan diperhatikan lebih lanjut lagi. Ya. Kemudian jurnal pengeluaran kas juga sama. Pengeluaran kas tadi ya, penerimaan kas. Kemudian ini jurnal memorial. Oke, nah sekarang kita coba bahas soalnya. Ya, kita bahas. Yang pertama, transaksinya apa? Dari CV Jaba di bukti penerimaan kas. Berarti sudah jelas kalau ini berhubungan dengan catatannya akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Kenapa bisa ada penerimaan kas dari toko Sangkuri yang pada tanggal 2? Karena ada pembayaran piutang. Maka pencatatannya adalah seperti ini. Perhatikan, kita lihat ke jurnal penerimaan kas. Nah, seperti ini. Toko Sangkuria, kas dan piutang. Oh ya, sebelum lupa, jadi nanti ketika kalian mencatat, itu nggak boleh misalnya nih, kita kan siapin kolom jurnal pembelian seperti ini. Nah, kita catat dulu, kita pilih yang mana jurnal pembelian kita masukin. Nggak seperti itu caranya. Kalau mungkin kemarin kita buatnya seperti itu supaya pengenalan untuk kalian. Tapi untuk sekarang, kalian harus mencatatnya secara kronologis. Jadi, ini kamu lihat bukti tanggal 2. Tanggal 2 dimasuk ke mana? Tinggal masukkan ke dalam kolom jurnalnya. Berarti harus disiapkan dong Miss jurnal. Iya, kamu harus siapkan dulu kolom jurnalnya ini. Jadi ketika kamu mencatat, kamu sudah punya kolom, kamu tinggal masukkan saja ke dalam kolomnya tadi seperti itu. Ya. Oke. Tanggal 2 sudah ya. Tanggal 5 ini juga sama, masuk ke masuk ke penerimaan kas, tapi karena ada penjualan, kita perhatikan penerimaan kas. Nah, penjualan kas dan penjualan. Kenapa nggak masuk kolom piutang, Miss? Jelas, karena dia tidak sedang membayar piutang. Ya, seperti itu cara kerjanya. Next lagi, pengeluaran kas. Nah, ini sudah jelas, pengeluaran kas terjadi karena ada pembayaran utang. Kita masuk ke dalam kolom jurnal pengeluaran kas. Mana dia pengeluaran kas? Nah, seperti ini. Nah, ditulis dengan nama siapa? Tanggal 5. Nama tokonya seperti itu, pembayaran utang dan kas. Oke ya. Nanti lebih rincinya kalian lihat ini aja kunci jawaban yang Miss kasih.
Next tanggal 6, faktur penjualan sudah jelas. Berarti ini masuk ke dalam jurnal penjualan karena memang yang mengeluarkan adalah CVJ Mandiri. Yang mengeluarkan faktur penjualan kan itu penjual, bukan pembeli ya. Berarti di sini penjualnya adalah CVJ Abadi, dia jual kepada toko Sang Kuria. Berarti masuk ke mana? Jurnal penjualan. Kita perhatikan mana jurnal penjualan kita. Tanggal 6 nih seperti ini. Paham ya? Next berikutnya tanggal 8. Nah, di sini yang mengeluarkan fakturnya adalah PT Sinar Dunia. Berarti bukan kita penjualnya, tapi kita adalah pembeli. Berarti tanggal 8 ini masuk ke mana? Jurnal pembeli. Iya, masuk ke jurnal pembelian. Kita perhatikan jurnal pembelian kita. Nah, seperti ini tanggal 8 PT Sinar Dunia pembelian utang. Ya, paham ya sampai di sini ya. Enggak semuanya Miss bahas ya, Nak. Karena juga terbatas waktu. Next mungkin kalian bisa lihat dari kunci jawaban aja. Ya, jadi misalnya ngasih tahu cara kerjanya. Next berikutnya mungkin kita langkau ke ini. Nah, ini bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu kan nggak semuanya harus berhubungan dengan pembayaran utang. Ya, seperti ini. Bukti pengeluaran kas juga ada berhubungan dengan pembayaran beban listrik. Nah, berarti ini masuk ke mana? Jurnal pengeluaran kas. Kita perhatikan jurnal pengeluaran kas tanggal 10. Nah, keterangannya tidak ditulis dengan nama toko karena tidak berhubungan dengan barang dagang, tapi pembayaran beban. Makanya dicatat dengan nama akunnya. Refnya diisi dengan nomor akun. Kemudian tidak masuk ke dalam kolom utang dan pembelian karena tidak berhubungan dengan kejadian itu dong. Makanya dia masuk ke kolom serba-serbi ya. Jadi kolom serba-serbi ini dipakai di pengeluaran kas maupun di penerimaan kas dipakai untuk mencatat yang nggak ada hubungannya dengan barang dagang. Seperti itu. Oke ya. Kemudian loncat-loncat aja ya transaksinya karena nggak semuanya jadi terbatas waktu. Nah, nota debit. Nah, di sini nota debit kamu harus ingat nota debit itu adalah berhubungan dengan retur pembelian. Ya, berhubungan dengan retur pembelian. Nah, berarti di sini pencatatannya adalah kita perhatikan. Berarti masuk ke mana? Ke jurnal umum memorial. Perhatikan, jurnal umum memorial. Nah, pencatatannya adalah utang dagang pada retur pembelian. Kenapa harus dibikin namanya, Miss? Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika nanti menyusun buku besar pembantu. Oke ya. Jadi ya lebih kurang seperti itu. Nanti kalian bisa perhatikan di sini pencatatannya. Ya. Ini di sini ya habis bahas semua ya. Batas waktu juga. Nah, seperti ini faktur penjualan dari PT Kiki. Berarti bukan kita yang menjualnya, tapi kita adalah pembeli. Berarti ini masuknya kemana? Jurnal pembelian. Oke, Miss rasa itu aja dari Miss. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan, silahkan chat ke Miss ya. Chat pribadi dengan Miss, kita bahas di sana ya. Untuk hari ini yang kalian kerjakan adalah transaksinya sama. Cukup catat jurnal khusus, jurnal umum plus rekapnya. Ya, jadi buku pembantu dan praktek saldo tidak usah dulu. Oke, terima kasih. Demikian dari Miss. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.